Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minuna wal mu'minat rahimakumullah. Inna siyama ibadatun 'azimatun faradahallahu 'alal muslimin litazkiyatin nufus wa tarbiyatis sabri wa tahqiqit taqwa. Bisyami nata'allamu dabtash syahawat wa nukathiru minat ta'at raja'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha ta'ala an yaj'ala siyamana siyamal maqbulin wa an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita semua berjumpa kembali bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat kita di hari akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan kurma Ramadan dengan tema sucikan hati dengan silaturahim dengan bingkai Islam. Silaturahim adalah susunan kata dari silah dan rahim. Silah adalah sesuatu yang terikat dengan kuat, sedangkan rahim adalah perhatian yang tulus atau rasa kasih sayang yang dalam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita sebagai seorang mukmin untuk berbuat baik kepada mukmin yang lain karena kita adalah saudara. Untuk itu, silaturahim merupakan senjata untuk memperkuat persaudaraan itu dan tali kasih untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan secara khusus untuk menjalin silaturahim dengan kedua orang tua, kerabat karib, anak yatim, orang-orang mukmin, orang-orang miskin, tetangga dekat, bahkan sampai tetangga jauh sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil janbi wa baris sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat 90 surat An-Nahl, selain Allah memerintahkan kita untuk menjalin silaturahim, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan larangan untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dalam persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang birrul walidain dan silaturrahim, hadis nomor 314 menjelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah mempererat silaturahimnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berkata baik atau diam saja. Hadis ini menjelaskan ciri-ciri dari orang beriman yang salah satunya adalah mempererat tali silaturahim kepada keluarga dan kerabat, bukan malah memusuhi dan membenci, bahkan saling memutus silaturahim satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Pada abad ke-10 di Mekah ada kisah orang mukmin yang selama hidupnya melakukan kebaikan, tetapi diberi azab oleh Allah akibat memutus silaturahmi dengan salah satu saudaranya. Dia bernama Zaid. Suatu ketika dia mendapatkan amanah yang dijaga dengan baik, tapi ketika beliau sudah meninggal, salah seorang saudaranya mimpi Zaid masuk ke dalam neraka. Lalu saudaranya bertanya, "Wahai Zaid, kenapa engkau masuk neraka padahal di dunia selalu beramal soleh?" Lalu Zaid menjawab, "Aku mempunyai saudara perempuan yang fakir, aku mendiamkannya dan tidak menyukainya. Maka Allah memberi siksa atas perbuatanku itu dan memasukkanku ke dalam neraka." Imam Zainuddin Al-Malibari memberi komentar atas kisah ini, bahwa kisah ini benar-benar membuktikan salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yadkhulul jannata qati'un ay yuqati'u rahimahu wa aqaribahu. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus tali silaturahmi, yaitu memutus silaturahmi terhadap keluarga dan kerabatnya. Ibu-ibu rahimakumullah, menyucikan diri salah satunya adalah dengan menjaga hubungan silaturahmi kepada kedua orang tua. Yang kita tahu di zaman sekarang ini ada kisah tentang seorang anak yang memutus hubungannya dengan orang tua. Bahkan ketika orang tuanya sakit, anak ini tidak peduli sama sekali. Ketika Allah memanggil orang tuanya, barulah dia sadar bahwa memutus hubungan dengan kerabat, bahkan dengan orang tua sendiri, akibatnya adalah penyesalan yang tiada akhir dan kotornya hati. Apakah kita sebagai seorang muslim mau mempunyai hati yang kotor? Tentu tidak, kan? Silaturahmi di zaman Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran fundamental atau pokok yang wajib dilakukan untuk mempererat persaudaraan atau ukhuwah. Rasulullah SAW mencontohkan silaturahmi tanpa memandang perbedaan, termasuk menjenguk tetangga Yahudi yang sakit meski sering mencaci, serta tetap menjalin hubungan baik dengan paman yang tidak seiman seperti Abu Thalib. Sahabat Nabi seperti Abu Thulhah Al-Ansari menunjukkan pentingnya menghormati tamu dengan menjamu, bahkan mengorbankan makanan keluarga sendiri. Silaturahmi di zaman Nabi bukan sekedar berkunjung, melainkan wujud kasih sayang, kesabaran dan ketaatan kepada Allah yang menjadi sebab bersih dan sucinya hati dan pikiran, dan tentunya akan berdampak pada damainya hati untuk menjalani hidup sehari-hari.
Keutamaan silaturahim selain mensucikan diri dalam bingkai Islam, ada 5 hal yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dilapangkan rizki. Silaturahim dapat melapangkan rizki seseorang, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang agar dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu rahimakumullah, keutamaan silaturahim yang kedua, ganjaran surga. Menjalin silaturahim menjadi amalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Disebutkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan seorang muslim ke dalam surga. Ia menjawab, sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik padanya. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan silaturahmi yang ketiga, dosanya diampuni. Silaturahim juga dapat menghapus dosa-dosa kaum muslimin yang mengerjakannya. Hal ini disebutkan dalam hadis yang berbunyi, tidaklah 2 orang muslim bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan silaturahim yang keempat, memperpanjang umur. Nabi Muhammad SAW bersabda, silaturahim dapat menambah umur, sedangkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dapat meredam murka Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibu-ibu rahimakumullah, keutamaan silaturahim yang kelima, dijauhkan dari masa-masa sulit. Memperbanyak silaturahim akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari segi materi atau masalah lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah sebuah keluarga yang gemar menyambung tali silaturahim, kemudian mereka akan meminta-minta. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Perumpamaan ini menggambarkan betapa pentingnya persaudaraan, kesatuan, solidaritas, dan saling menopang di antara sesama mukmin agar kokoh. Disitulah peran silaturahim. Pesan dari muslim kepada muslim lainnya, mari kita sama-sama menjaga tali silaturahim karena Allah. Bertepatan dengan bulan penuh rahmat, ampunan, dan terbebas dari api neraka, yaitu bulan Ramadan. Ayo, kita kejar rahmat Allah dengan menjaga silaturahim. Kepada siapapun, tanamkan kasih sayang dalam diri dan sebarkan kepada orang lain. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wal afu minkum. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.